Hai Youthers, kembali lagi di Youth hari ini, hari Sabtu. Kita bisa nyapa teman-teman kita di bawah, di kolom live chat bawah. Terus pengumumannya pertama adalah kita seperti biasa tetap ada ibadah Youth online jam 4 sore di YouTube setiap Sabtu. Jangan lupa turn on notification biar kita bisa ternotifikasi terus, biar kita nggak lupa. Next kita ada ibadah Hokkien dan 2 bahasa setiap hari Minggu. Kalau yang Hokkien jam 8, yang 2 bahasa jam 10. Jangan lupa juga turn on notification biar kita nggak lupa. Oke, nextnya KKS. Jangan lupa KKS ya guys, walaupun kita sekarang nggak bisa ke gereja, tapi kita tetap harus menjalankan KKS. Buat jam berapa, di mana, kapan, sama siapa aja itu nanti bisa dikasih tahu sama PKS yang masing-masing. Jadi jangan lupa buat KKS, jangan males-males, oke? Next, Pak Wirut bakalan ngadain games nih. Gamesnya apa? Jadi kita belum bisa kasih tahu sekarang. Yang kalian harus lakuin sekarang adalah follow IG Pak Wirut dulu. Terus pencet notifikasinya, jangan lupa di-on-in biar kita bisa tahu ada games apa aja. Dan tentunya games ini bakalan ada hadiah yang menarik. Jangan lupa ya, ikutan juga. Ajak teman-teman yang banyak biar nanti rewardnya makin gede juga. Oke teman-teman, pada saat ini kita mau melakukan persembahan. Yang belum ada rekening BCA gereja bisa dilihat di sini. Habis itu sekarang kita mau persiapkan hati kita buat menjalankan ibadah bersama-sama. Ding. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita di Power Youth. Ayo teman-teman, sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk Tuhan berkumpul lagi Bapak, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama Bapak. Tuhan, walaupun Bapak kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami tahu Bapak Tuhan, Engkau melebihi Bapak Tuhan setiap keterbatasan kami. Engkau Tuhan melebihi Tuhan setiap halangan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa, dan biarlah Engkau sendiri Bapak menjadi Tuhan atas pujian penyembahan kami dan atas ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya pada sore hari ini Bapak Tuhan, Engkau akan menyentuh Tuhan setiap hati anak-anak muda Bapak Tuhan di rumah masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan saat kami datang Bapak, kami datang dengan hati Tuhan yang merindukan Engkau, sehingga Tuhan Engkau Tuhan Bapak melakukan perkara-Mu yang besar Bapak di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang membangkitkan kita, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita, haleluya. Day in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alive, your love's untamed, it's blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You're in my heart forever. You wake within me. You're in my heart forever.
every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You wake within me. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. Forever in your love, oh God. Come on, we say forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love, in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, oh forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Amen. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita terus memuji nama Dia. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, oh, kerajaan-Mu kekal selamanya. We say, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untukmu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amen. Haleluya. Haleluya, pada saat ini mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, walaupun di dalam rumah sekalipun, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Yang penting kita menyerahkan hati kita kepada Dia sepenuhnya. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah.
benar Tuhan. Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa ya Bapa. Engkau yang berotoritas ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Bapa Engkau menegur kami ya Tuhan bila kami sudah mulai menjauh dari Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di sisi kami ya Bapa. Dalam susah, dalam senang ya Tuhan. Engkau selalu ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Engkau beri ya Tuhan. Tuhan kami mau ya Tuhan punya hati yang benar-benar taat ya Tuhan pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Engkau beri, yang telah Engkau berkati ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau melawat dia, menjamah dia ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat fokus kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada satu teman kita yang ingin berbagi kesaksian untuk kita semua. Yuk kita dengerin dan pasti bakal memberkati. Hai semuanya, jadi hari ini aku mau sedikit kesaksian tentang gimana Tuhan itu ingetin aku akan prioritas aku. Jadi awal-awal pas quarantine itu, aku mikir aku bakal bisa lebih dekat sama Tuhan, aku bakal bisa lebih dekat sama keluarga aku bisa fokus sama Tuhan. Tapi akhirnya aku malah jadi main game yang udah aku mainin selama 4 tahun. Dan aku main itu sehari bisa sampai 6 jam, jadi emang udah gak sehat. Dan aku sendiri pun sebenarnya sadar kalau aku tuh main udah kelamaan. Tapi iblis dengan caranya kayak bisa meyakinkan aku kalau main sekali-kali itu gak apa-apa. Sampai kemarin saat Zoom, aku diingetin untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya kan. Yang Zoom Youth yang jam 7 malam. Dan saat itu yang aku lakukan adalah aku pakai earphone kayak gini sambil main game. Jadi aku dengerin firmannya sambil main game. Makanya gak masuk ke otak aku. Dan kemarin pas aku lagi dengerin yang Youth Refreshing yang bareng Kak Saud, itu aku ketiduran sekitar 30 menitan. Dan setelah youth itu pun aku langsung online game lagi. Jadi setelah selesai itu aku langsung main game selama sekitar 1,5 jam atau 2 jaman. Lalu setelah selesai main game itu aku mau keluar dari aplikasinya, mau keluar dari game itu. Tapi daripada keluar dari aplikasi itu, aku malah hapus avatar aku. Jadi kalau kalian nggak tahu, hapus avatar itu kan susah, banyak kayak step-stepnya gitu. Ada yang harus pencet yes berkali-kali, harus kasih kode, verifikasi segala macem kan. Kalau di game aku itu kita kayak harus masukin 4 digit kode gitu. Dan saat itu tangan aku bener-bener gerak sendiri. Jadi aku pegang HP dan dia gerak sendiri, terus hapus. Bahkan awalnya aku nggak nyadar aku hapus akun itu. Jadi setelah aku selesai matiin HP aku pun aku nggak nyadar. Terus kayak sekitar beberapa menit aku nyalain HP aku, terus aku buka game itu lagi. Entah kenapa aku buka game itu lagi, terus akun aku udah hilang. Nah disitulah aku nyadar kalau ternyata aku nggak sengaja hapus akun aku. Aku langsung geter, tangannya langsung deg-degan, panik. Karena semua barang-barang aku tuh kayak udah barang-barang epic parah gitu kan. Terus pas aku lagi panik-paniknya, tiba-tiba di hati aku tuh kayak ada yang bilang kalau Tuhan itu lagi tegur kamu. Terus aku langsung mikir, hah, Tuhan negur gue, emang gue kenapa? Langsung mikirin gitu kan. Terus aku setelah mikir, aku langsung kayak sadar, oh, dia mau ngingetin aku kalau dia itu udah bukan prioritas aku lagi. Aku udah gak bisa atur waktu aku buat dia lagi. Sekarang waktu aku lebih banyak dihabisin buat game daripada buat dia. Aku malah lebih sering muasin diri aku dengan main game daripada kayak berdoa ke dia, baca Alkitab.
Dan aku bersyukur banget Tuhan tuh ngingetin aku lewat hal ini, karena aku tuh orangnya nggak peka dan aku bebal. Jadi kalau Tuhan nggak ngelakuin ini, kayaknya aku tuh nggak bakal nyadar. Dan aku juga pengen ingetin ke kalian, aku harap apa yang lagi aku ngomongin sekarang kalian nggak anggap kayak angin lewat doang. Karena saat kemarin aku dikasih tahu begitu dan aku anggap itu hanya angin lewat doang, itu bener-bener aku merasa berdosa, tapi kayak gimana ya, kayak ngerasanya tuh nggak apa-apa gitu. Dan Tuhan tuh kangen banget sama kita. Dia pengen kita jadiin dia sebagai prioritas kita. Dan aku harap kalian juga gak mikir kalau kayak, santuy aja lah, paling itu Audi doang. Tolong kalian jangan sampai mikir kayak gini, karena mungkin Tuhan gak ngingetin kalian dengan cara yang sama, tapi mau gimana pun caranya Tuhan pasti akan ngingetin kalian kalau kalian udah kelewatan batas. Dan aku juga ngerti kalau ada beberapa dari kalian yang misalnya susah untuk bernyanyi atau berdoa karena mungkin kalian di rumah berisik atau gimana. Karena aku sendiri pun di rumah aku tidur bareng cici aku, makanya aku nggak ada privasi gitu bisa dibilang. Yang aku lakuin itu adalah aku setiap malam-malam aku akan keluar kayak sekitar jam 1-an, aku berdoa di luar, bisa baru masuk ke dalam tidur. Seenggaknya mau gimana pun kita tetap harus bisa atur waktu kita untuk Tuhan. Dan aku seneng banget Tuhan bisa pakai aku untuk ngomong ini ke kalian, supaya kalian juga bisa sadar kalau Tuhan itu mungkin sekarang bukan prioritas kalian lagi. Terima kasih kalian udah mau dengerin cerita aku. Ini kesaksian aku. Gimana kalau kalian? Hai semuanya, welcome back to Power Youth. Gue Monik dan hari ini gue berkesempatan untuk sharing firman Tuhan ke kalian semua. Gue pribadi kangen banget untuk ketemu muka-muka kalian yang pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kangen bisa datang ke ibadah youth lagi, berkumpul, bersekutu bareng kalian. Tapi apa daya, kita udah karantina di rumah selama mungkin hampir 3 bulan kali ya. Dan gue yakin aktivitas kita rata-rata adalah rebahan. Tapi gue berdoa buat kita semua, semoga iman kita gak ikut rebahan nih. Tapi justru dalam masa ini iman kita boleh bangkit. Nah, kan kita lagi social distancing, kita gak bisa ketemu. Walaupun kita nggak bisa datang ke gereja atau mungkin gue nggak bisa datang ke sekolah, ke tempat kerja kayak biasanya. Tapi nggak ada yang bisa halangin kita untuk pergi ke satu tempat. Apa? Yaitu kehadapannya Tuhan. Amin. So, lebih dari kita kangen sama apapun itu pada masa ini, kita harusnya lebih kangen pada satu hal, yaitu kita setiap waktu, setiap menit, setiap detik sampai selama-lamanya kita harusnya kangen untuk ketemu sama Tuhan. Ngomong-ngomong soal kangen guys, pasti kalau kita kangen sama Tuhan, saat ini siapa aja nih yang udah haus dan lapar akan kebenarannya. Nah, jadi pantengin terus sampai akhir, kita tonton ibadah live ini dengan sebuah budaya. Apa itu? Kalian pasti udah tahu, yaitu free. Yang pertama F, apa? Fokus. Kita harus siapin hati dan pikiran kita supaya kita bisa dapetin yang terbaik. Habis itu ada apa? R, respon. Berespon itu adalah salah satu ciri kita sebagai makhluk hidup. Jadi kalau kalian gak berespon bisa dibilang mungkin kita mulai mati ya. Makanya itu kita berespon. Say yes, amin, haleluya. Boleh tepuk tangan walaupun gak ada orang yang ngeliat. Tapi siapa tahu ketika kamu merespon, diri kamu sendiri yang dikuatin saat dengarnya. Abis itu ada E. Apa itu E? Excited. Kita excited karena kita siap untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, enjoy. Kita harus nikmatin
firman Tuhan supaya kebenarannya memerdekakan kita semua. So, are you guys ready? Kalau kalian siap, tulis di live chat, aku siap, I am ready. Yes, amin. So, guys, ternyata bukan kita doang loh yang gak bisa ketemu, social distancing kayak biasanya. Hari ini aku mau ngebahas tentang gimana ya, apa yang terjadi pada murid-murid Yesus saat mereka gak lagi bersama dengan Yesus seperti biasanya. Menarik. Nah, kita langsung aja mulai baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 40. Aku bakal bacain buat kalian dengerin dan simak baik-baik, oke? Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 40. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Selanjutnya, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, namanya Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Dia bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka.
dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Wow, teman-teman lihat deh. Para rasul di cerita ini tuh jadi gini. Mereka ini ditangkap karena lepas dari penjara. Ini bukan kali pertamanya mereka ditangkap, tapi pada malam hari kemarinnya mereka dipenjara. Tapi keesokannya mereka menghilang. Kemudian ternyata ditemukan ada di bait Allah sedang mengajar. Tebak apa? Ternyata pada malam hari kalau kita baca lagi di ayat firman Tuhan sebelumnya, seorang malaikat datang kepada mereka, melepaskan jeruji penjara, bawa mereka keluar bebas, dan malaikat itu berkata kepada rasul-rasul, "Pergilah dan beritakan firman yang hidup ini kepada orang banyak." Jadi mereka pergi ke bait Allah dan melanjutkan untuk mengajar kebenaran, memberitakan Injil. Teman-teman, ini keren banget, seperti kata si Gamaliel, orang Farisi yang dihormati oleh banyak orang. Gamaliel aja ngaku loh bahwa pengikut Yesus ini beda dari pengikut pemberontakan yang lainnya, yang sebelumnya. Karena kalau Teudas, kalau Yudas, ketika mereka mati, berapa banyak pun pengikut mereka tercerai-berai dan lenyap. Apa yang Teudas dan Yudas pengen lakuin itu gak dilanjutkan. Tapi pengikut Yesus ini anehnya ketika Yesus gak ada, justru mereka malah mencolok. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak terbantahkan. Gak bisa disangkal bahwa banyak orang-orang sembuh di dalam nama orang itu yang mereka anggap sebagai pemberontak. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Dan wow, para rasul ini tuh ketika mereka mengajar, mereka memberitakan, menyebarkan kebenaran, keselamatan, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Banyak orang jadi percaya. Uniknya sampai-sampai itu kalau orang tahu para rasul ada di sana, mereka akan seret bawa orang-orang yang sakit dengan tilam, terus dibaringin di jalan raya. Supaya apa? Kalau Petrus dan rasul-rasul lainnya lewat, setidaknya bayangan para rasul ini tuh mengenai orang-orang yang sakit ini dan mereka sembuh. Segitunya teman-teman. Jadi para murid ini ketika Yesus gak ada, justru mereka tidak tercerai-berai. Nah, sama seperti para pengikut Yesus, para rasul-rasul ini. Mereka gak tercerai-berai karena Yesus gak lagi ada bersama mereka secara fisik, secara langsung kayak biasanya. Begitu juga dengan kamu dan saya, kita gak tercerai-berai teman-teman. Hanya karena gak bertemu lagi secara fisik dan langsung. Kenapa ya mereka gak tercerai-berai? Seperti yang Gamaliel bilang. Artinya kita ini pengikut Yesus, bukan pengikut manusia. Artinya mereka sedang mengerjakan tujuan Allah. Ini tuh idenya Tuhan gitu. Jadi kita harus terus terkonek satu dengan yang lain. Stay connected, jangan tercerai-berai guys. Kenapa ya mereka gak tercerai-berai? Ini bukan tentang para murid yang hebat ya teman-teman. Tapi ini tentang Yesus. Yesuslah yang hebat. Karena sebenarnya para murid itu tuh sama kayak kamu dan aku. Sama kayak kita. Mereka itu manusia, mereka bisa lemah, mereka bisa takut. Dan waktu masih ada Yesus bersama mereka, justru mereka itu seringkali meragukan Tuhan, seringkali
gak ngerti apa yang Tuhan ajarin, apa yang Tuhan kasih buat mereka mengerti. Seringkali mereka itu pesimis, mereka gak sanggup untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi kenapa tiba-tiba dari yang pesimis mereka jadi optimis? Dari yang mereka penakut menjadi berani, yang gak bisa, gak sanggup melakukan sesuatu, mereka jadi melakukan banyak hal dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena mereka gak sendirian. Oke, mungkin Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi bukan artinya kita sendirian, guys. Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus turun ke dunia. Wow. Jadi teman-teman, Roh Kudus yang sama pengen sekali untuk memenuhi kamu dan menolong kamu. Kita hanya perlu apa? Meminta. Tapi aku gak tahu gimana caranya. Aku gak gitu tahu apa itu Roh Kudus, siapa dia, dan gimana cara kerjanya untuk bisa deket sama dia. It's okay. Kita lihat firman Tuhan di Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. So, teman-teman, simple, kita tinggal minta. Kita bisa lihat di firman Tuhan, kita manusia yang gak sempurna, kelak kalau kita jadi orang tua, kita yang jahat aja tahu pemberian yang baik buat anak kita. Bener gak? Gak mungkin ketika anak kita minta susu, kita malah kasih baygon. Itu kita loh, Bapak yang masih kurang baik. Dan firman Tuhan bilang, apalagi Bapak kita yang di surga. Dia Bapak yang setia, dia Bapak yang sempurna, dan dia yang empunya segalanya. Artinya apa? Dia bukan cuma Bapak yang baik, tapi dia adalah Bapak yang terbaik. Bapak yang terbaik, tahu pemberian yang terbaik juga buat anak-anaknya. Dan di sini disebut apa? Pemberian yang terbaik itu, apalagi Bapa yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi teman-teman, pemberian yang terbaik dari Bapa adalah Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri. Wow. Tuhan itu emang maha tahu ya. Jadi aku pernah buat sebuah cerpen, cerita pendek di SMP. Waktu aku duduk di bangku SMP, aku buat sebuah cerita. Intinya adalah sebuah anak gadis, dia suka menari, dia seorang penari balet. Dia punya seorang ayah. Ayahnya itu seorang pilot, guys. Nah, dia minta ke papanya untuk, "Pak, nanti aku konser, Papa datang ya nonton aku untuk tampil menari. Dan karena ini ulang tahunku, aku mau minta hadiah. Hadiahnya sepatu balet baru." Dan ayahnya langsung okein dong. Tapi ketika dia ulang tahun dia nggak bisa ada di sana karena papanya harus bekerja dan ayahnya pergi untuk bawa pesawat dan dia beli sepasang sepatu balet untuk anaknya. Tapi sayangnya waktu anak ini konser, dia menari dengan bingung karena dia nggak bisa menemukan wajah ayahnya. Dan akhirnya dia dapat kabar bahwa pesawat ayahnya tidak ditemukan.
Sedih banget ya. Akhirnya apa? Setelah beberapa tahun, anak ini melihat di berita, akhirnya pesawat ayahnya ditemukan, guys. Dan pilot tersebut ditemukan sedang memegang sepasang sepatu balet. Dari cerita ini aku pengen ambil perasaan seorang anaknya. Kita kalau jadi anak itu gimana sih? Pasti kan perasaannya waktu nggak tahu ayahnya di mana. Pasti yang dia pikirin adalah, aku nggak butuh sepatu balet, aku nggak butuh konser, atau aku nggak perlu gapai impianku menari deh. Aku cuma pengen ayah, aku cuma pengen papa ada sama aku. Jadi teman-teman, lebih dari apa yang bapak kita bisa kasih ke kita, sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah sosok bapak itu sendiri. Yang kita mau adalah figur bapak itu sendiri. Dan Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Dia tahu kita banget. Makanya dia memberikan Roh Kudusnya untuk kita, pribadi Allah itu sendiri. Yang adalah seorang penolong, dia penghibur, dia yang akan ngingetin kita, ngajarin kita banyak hal. Seperti di Yohanes 14 ayat 26, katakan seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi teman-teman, seringkali kita itu ngerengek, kita nangis sama Tuhan, kita marah, kita bertanya-tanya dalam banyak momen hidup kita ya. Misalkan kita lagi sedih, Tuhan kenapa sih hidup gue harus kayak gini gitu, gue sedih banget, gue down banget. Di sini disebut apa? Roh Kudus adalah seorang penghibur. Saat kita kebingungan, gue gak tahu gue harus ngapain lagi gitu, gue bingung gue harus milih apa, gue harus ngelakuin apa. Apalagi kalau kita lagi diperhadapkan dengan masalah. Dibilang apa? Roh Kudus adalah penolong. Kalau kita lagi merasa, aduh kayaknya gue barusan ngelakuin kesalahan deh. Aduh kayaknya gue udah salah tindakan. Aduh gimana nih Tuhan, gue gagal, gue melakukan sesuatu yang fatal. Di sini dibilang Roh Kudus akan mengajarkan kita banyak hal. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan kebenaran Tuhan. Jadi sebenarnya paket lengkap dong. Roh Kudus itu semua yang kita butuhkan gitu. Dan sama seperti kesaksian yang kita dengar ketika teman kita mulai gak fokus sama Tuhan, mulai menjauh sama Tuhan karena games atau yang lainnya. Tanpa dia sadari, dia gak maksud untuk kayak gitu, tapi tangan dia ngerasa tangan dia gerak sendiri untuk menghapus game itu yang bernilai banget sebenarnya buat anak itu kan. Ataupun aku pribadi ngalamin sosok Roh Kudus yang sebagai penolong kita, dia adalah penghibur. Saat aku kehilangan sosok ayah secara jasmani, ayahku meninggal. Sebelum hari itu kejadian, aku ini emang udah panikan dulu. Aku emang suka netting dulu, suka mikirin, suka khawatirin ayahku. Dan Tuhan itu sayang banget sama kita. Aku ngerasain itu ketika bahkan sebelum ayahku dipanggil Tuhan, ada hamba Tuhan yang datang ke aku, dia doain aku dan dia bilang, walaupun ayah kamu gak di dekat kamu, tetapi Bapa yang di surga setia. Dia setia selalu ada bersama kamu. Waktu hamba Tuhan itu ngomong kayak gitu, oke, gue kurang paham. Tapi ketika
hal yang aku takutin itu terjadi, itu sangat menguatkan dan menghibur aku. Aku tahu Tuhan sayang banget sama aku dan dia gak mau aku terjatuh terlalu dalam kesedihan dan terpuruk gitu. Dan saat ini kalau kalian dengerin ibadah youth, kalian ngerasa kalian terdorong untuk nonton ibadah ini daripada kalian nonton konten YouTube yang lainnya, aku cuma mau bilang itu Roh Kudus yang bekerja dalam hati kalian. So, ya, kita butuh Roh Kudus karena dia adalah hal terbaik yang Bapak pernah berikan untuk kita. Dan simple, kita tinggal minta aja sama Tuhan. Nah, teman-teman, sadar gak sadar, para murid ini tuh mulai loh, mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Mereka mengikuti jejak Yesus. Dari yang mungkin mereka dulunya gak pernah kebayang bisa ngelakuin hal-hal yang Yesus lakukan gitu. Mereka pergi menyembuhkan banyak orang, melakukan mukjizat, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Terus mereka berkhotbah dengan penuh hikmat dan karisma sehingga ketika mereka berbicara tuh orang-orang langsung bisa jadi percaya gitu. Dan itu adalah karya Roh Kudus yang memenuhi mereka, guys. Mengikuti Yesus, follow Jesus itu nggak segampang kita nge-follow yang kita tahu kayak di Instagram. Di Instagram kita nge-follow orang, kita tinggal klik ke follow. Kalau kita nggak suka, gue nggak suka, gue nggak nyaman ngikut dia. Ya udah, tinggal ngeklik lagi, klik, unfollow, berhenti mengikuti. Atau bahkan gue nggak mau ada dia dalam hidup gue blok langsung. Tapi nge-follow Jesus artinya kita ngejalanin sebuah proses, teman-teman. Nah, kita tahu ya, barang siapa yang mau mengikuti aku, ya harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Itu ada di Lukas 9 ayat 23. Dalam versi lainnya, versi BIMK, itu disebut bahwa pertama menyangkal diri, itu disebut melupakan kepentingan sendiri. Kemudian memikul salib tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Jadi guys, kita ini adalah generasi yang dipanggil Tuhan untuk menyangkal diri, bukan sekedar menyenangkan diri. Jadi kita harus pakai setiap momen, setiap kesempatan untuk kita bisa melatih diri kita dan mempersiapkan diri kita. Nah, kebayang gak sih kalau para rasul ini tuh mereka gak mati-matian untuk hidup bagi Yesus. Mereka habisin hidup mereka buat banyak orang. Mereka membelakangkan kepentingan mereka sendiri demi tujuan Tuhan. Itu secara otomatis sih, ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama kita. Dan pelan-pelan kita mulai kikis keakuan kita. Tanpa para rasul ini yang pada zaman mula-mulanya gereja ada, mereka menginjil, mereka menyebarkan kebenaran. Kayaknya gak mungkin deh hari ini kita bisa kenal kebenaran bahwa ada loh sosok yang sangat sayang sama kamu. Dia rela lakuin apa aja buat kita. Dia sampai mati, rela mati demi kamu dan menyelamatkan kamu. Dan kita sebagai anak-anak yang udah diselamatkan Tuhan, itu tuh secara cuma-cuma guys.
Keselamatan itu anugerah, kayak sebuah hadiah yang dikasih ke kita secara cuma-cuma. Tapi teman-teman, memikul salib yang dimaksud itu apa sih? Bukan soal lagi dengan upah dosa, itu udah Tuhan Yesus tanggung semuanya. Tuhan Yesus udah lunasin harganya di atas kayu salib. Tapi kita memikul salib kita, itu artinya kita punya tanggung jawab atas hidup kita yang harus setiap hari semakin hari berubah, semakin menyerupai Yesus. Jadi ketika para murid ini, mereka gak menyisakan sedikit pun untuk diri mereka, mereka bisa loh punya pengaruh yang luar biasa sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Dan sekarang orang Kristen atau orang yang percaya dengan Yesus itu adalah keyakinan yang paling besar di dunia ini. Sekitar 2,3 miliar orang yang ada di bumi ini, mereka tahu Yesus. Mereka kenal Yesus dan ngaku sebagai pengikut Yesus. Tapi balik lagi, apa arti dari kita ngaku, gue percaya Yesus, gue tahu Tuhan Yesus sayang gue dan gue juga sayang sama dia. Ya, gue pengikut Yesus. Apa artinya itu? Kalau kita gak hidup menyangkal diri kita, kalau kita gak pikul salib kita, tanggung jawab kita untuk setiap hari hidup kita semakin diubahkan Tuhan. Supaya apa? Ketika orang lihat hidup kita, mereka bisa melihat Yesus. Dan karena hidup Yesus yang udah mempengaruhi hidup gue, orang lain pun juga ikut berubah hidupnya. Itu menjadi titik balik mereka kepada kebenaran. Keren banget kan? Jadi teman-teman, balik lagi, kita sama seperti para murid, mereka kan punya amanat agung dari Tuhan. Mereka lihat langsung Tuhan Yesus ngomong ke mereka, kasih amanat bahwa pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Artinya kita ini sekarang kalau kita ngaku sebagai pengikut Kristus, kita adalah murid guys. Kita belajar hidup Yesus gitu. Dan mengikuti Yesus artinya ya kita jadikan Yesus itu influencer kita. Kita jadiin dia idola kita. Tolong chat di live chat, Jesus is my idol, Jesus is my influencer gitu. Lebih daripada gue ngikutin BTS, lebih daripada gue ngikutin Agnes Mo, atau lebih dari gue ngikutin Maudy Ayunda atau siapapun itu idola kalian. Harusnya yang jadi idola kalian dan yang mempengaruhi hidup kalian paling besar adalah yang paling keren, Yesus Kristus. Ya gak? Jadi apa yang terjadi sama murid-murid ketika mereka gak bisa bertemu dengan Yesus lagi, mereka social distancing kayak kita, bahkan lebih jauh gitu. Kita masih social distancing di dunia ini, tapi mereka itu, murid-murid ini social distance sama Tuhan. Tuhan naik ke surga gitu, Tuhan Yesus. Tapi tebak apa? Roh Kudus hadir dan dia mau menolong kita, memenuhi kita, memimpin hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan udah taruh dalam hidup kita. So teman-teman, banyak di antara kita mungkin yang sama kayak para murid nih, waktu mereka tahu Yesus ditangkap. Mungkin mereka udah kayak anak ayam yang kehilangan induknya ya. Karena mereka itu istilahnya, gue udah ninggalin segalanya buat ikut Yesus gitu. Dan gue udah 3 tahun bareng dia, terus sekarang dia ditangkap. Oh my God, gue harus ngapain gitu, gue bingung, gue linglung, gue terpuruk, gue sedih. Dan mungkin mereka kayak kehilangan tujuan hidup, mereka kayak kehilangan arah dan kayaknya hidup gue udah gak berarti lagi gitu. Gak ada artinya gitu, kehilangan arti, makna hidup. Gue percaya banyak di antara kita juga kayak gitu. Mungkin saat ini
banyak di antara kalian yang masih, gue gak tahu gue mau ngapain ke depannya. Apa sih arti kehidupan gue gitu, makna gue apa gitu. Kayaknya hidup gue gak bermakna deh. Apa sih tujuan gue hidup? Teman-teman, gue cuma mau bilang ke kalian bahwa kalian gak sendirian. Dan kalian butuh Roh Kudus memimpin hidup kalian untuk masuk dalam rencana Tuhan yang udah Dia sediain. Dan gue mau kasih tahu ke setiap kita bahwa lu adalah masterpiece. Kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Seperti sebuah mahakarya, karya ciptaan. Misalkan bayangin aja dulu kita gak punya HP ya. Kita gak tahu apa sih itu HP, kegunaannya. Pokoknya HP belum pernah ada di dunia ini. Kemudian adalah orang yang pengen nyiptain HP. Satu-satunya cara kita bisa tahu apa sih tujuan HP itu diciptakan, gimana cara gue pakainya, maknanya apa, tujuan dari HP ini apa tuh? Itu cuma bisa kita temuin di dalam penciptanya, benar gak? Cuma penciptanya yang tahu apa sih kegunaannya, maknanya, kenapa dia buat sedemikian rupa. Dan begitu juga dengan hidup kita. Kita ini ciptaan Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Tuhan punya tujuan yang indah, yang mulia buat setiap hidup kita. Dan kita butuh cari tahu itu dengan mendekat kepada Dia. Dan ya, kita mustahil bisa dekat dengan seseorang tanpa ngobrol, benar gak sih? Pernah kebayang gak lu deket sama seseorang tapi lu gak pernah ngobrol sama dia? Kayaknya gak mungkin banget. Tapi begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita mau mendekat sama Dia, kita perlu yang namanya ngobrol, komunikasi. Dan komunikasi itu ya dua arah. Dan ini guys adalah the word of God, perkataannya. Kita bisa kenal Tuhan, kita bakal lebih dalam lagi jatuh cinta sama Dia ketika kita senang baca Alkitab. Dan kita luangkan waktu kita untuk berdoa. So, Power Youth, kita itu stronger together, kita better together, stay connected. Kita butuh banget tuntunan Roh Kudus, kita butuh banget dipenuhi oleh Roh Kudus, khususnya di momen kayak gini, supaya kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, supaya kita bisa mengikuti Yesus. Sama seperti murid-murid, mereka gak tercerai-berai, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka maju, bergerak, melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan kamu juga adalah muridnya. Jadi banggalah kita jadi pengikut Kristus. And gue akan tutup dengan sebuah quotes yang keren buat kalian. Let the life of Jesus influence you, and you will influence the world. Biarkan Yesus yang jadi pengaruh terbesar dalam hidup kamu, dan kamu akan jadi pengaruh yang besar buat dunia ini. Oke, boleh gak gue berdoa buat kalian? Yuk kita sama-sama berdoa. Yes God, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat firman kebenaran-Mu yang berbicara kepada setiap hati kami. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus. Kami butuh Engkau, kami mau dengan rela hati Tuhan membuka hati kami, meminta Engkau untuk menghampiri kami, memenuhi kami, dan kami mau stay connected, kami gak mau tercerai-berai, karena kami ini pengikut Yesus, kami bukan pengikut manusia ataupun Tuhan yang tidak benar. Kami berdoa Tuhan supaya Power Youth kita punya semangat untuk mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan.
kita juga terus berdoa dan gak henti-hentinya kita saling menguatkan sebagai satu tubuh. Kami berdoa Tuhan, kami mau jadikan Engkau idola kami, teladan kami, panutan kami. Engkaulah influencer kami dan kami berdoa firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, semoga memberkati. See you at the next Saturday. Bye-bye.